Sesuai dengan persyaratan Kementerian untuk standarisasi guru PAUD di Banjarmasin harus berpendidikan jenjang S1. Memenuhi persyaratan tersebut, maka guru PAUD yang sudah mengajar tapi belum berjenjang S1 akan dilanjutkan pendidikannya secara bertahap. Sesuai dengan persyaratan Kementerian untuk standarisasi guru PAUD di Banjarmasin harus berpendidikan jenjang S1. Memenuhi persyaratan tersebut, maka guru PAUD yang sudah mengajar tapi belum berjenjang S1 akan dilanjutkan pendidikannya secara bertahap. Lantaran wahini terdapat sekitar 301 guru PAUD yang masih belum memenuhi standar. Ini diperlihatkan Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir Waitakuni Prima TV. Anggota fraksi PD Perjuangan DPRD Banjarmasin ini menyatakan, sesuai dengan keterangan Kabid PAUD Disdik Banjarmasin, bila permasalahan ini sudah dikomunikasikan dengan ULM supaya guru PAUD tersebut bisa melanjutkan jenjang pendidikannya. PAUD memang dari RDP yang terdahulu sudah disampaikan oleh Kabid PAUD bahwa mereka punya program sesuai dengan persyaratan dari kementerian bahwa guru PAUD itu harus S1. Jadi mau tak mau harus di semua, karena saat ini ada kurang lebih 301 guru di PAUD yang belum memenuhi standar, belum pendidikan S1. Jadi ini akan disekolahkan ke ULMK itu dengan secara bertahap supaya bisa mendapatkan gelar S1. Dan informasinya tadi dari PAUD, dari kabinetnya, bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan ULM supaya ada keringanan maupun masalah waktu, apakah bisa diturunkan karena mereka sebagai sudah punya sertifikat untuk itu, gitu, teman ijazah belum. Saud Nathan Samosir berharap dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, keinginan untuk menjadikan guru PAUD lulus S1 ini bisa tercapai agar bisa memenuhi standarisasi persyaratan dari kementerian. Tujuannya untuk mencapai kualitas murid yang baik. Terkait dengan pendanaan untuk menyekolahkan guru PAUD tersebut, ujar Saud Nathan Samosir menggunakan APBD Banjarmasin. Guru PAUD yang wajib menjadi S1, jadi sudah masuk program, mungkin 3 tahun ke depan itu sudah tercapai kurang lebih yang 301 guru yang ada di PAUD saat ini. Tapi itu menggunakan dana APBD juga Pak untuk menyekolahkan guru? Ya, sudah pasti itu dana APBD, tapi karena ini mengikuti aturan, ya mau tak mau harus kita dukung untuk anggaran ini kan. Karena kalau tidak mencapai syarat itu, ya kasihan gurunya, muridnya juga kasihan. Nah, kan seperti itu. Karena kita untuk mencapai kualitas murid yang baik harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kementerian.